Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, lillahi ma fis samawati wal ard. Innallaha huwal ghaniyyul hamid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyinal karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, marilah kita senantiasa mensyukuri berbagai karunia Allah yang sudah dikaruniakan kepada kita semua. Syukur ini sudah berulang kali diingatkan kepada kita supaya jangan lupa kita itu, supaya kita itu terus belajar dan berusaha menjadi hamba yang benar-benar bersyukur. Karena hidup ini sesungguhnya ujian untuk menguji siapa di antara kita ini yang terbaik amalnya, dan amal terbaik itu bagian dari mensyukuri karunia Allah. Syukur dalam arti menggunakan semua karunia Allah ini untuk beribadah kepada Allah, untuk tunduk kepada Allah, untuk patuh. Karena kita ini hamba, kita semua menyadari bahwa kita ini diciptakan oleh Allah, diberi hidup oleh Allah, diberi fasilitas oleh Allah, diberikan berbagai kenikmatan oleh Allah, dan tidak ada yang bisa memberi kecuali Allah. Dan bagi Allah lah seluruh apa yang ada di langit dan seluruh apa yang ada di bumi, dan Allah adalah ghaniyun, kaya, bukan fakirun, bukan. Yang fakir itu kita, wa antumul fuqara, kon niku fakir, kan duwe apa-apa. Kalau toh kamu merasakan sesuatu itu karunia Allah yang patut disyukuri, jangan sampai dilupakan. Termasuk sore ini alhamdulillah wujud syukur kita gunakan untuk ngaji. Panjenengan gini nih, kalau pulang ke rumah itu lalu apa Pak aktivitasnya kira-kira? Ngaji. Non? Ngaji atau yang lain, Pak? Mungkin yang lain. Padahal kita di sini ini sambil menunggu datangnya sholat Isya. Orang menunggu datangnya sholat itu sama dengan dinilai oleh Allah dengan sholat. Yang ditunggu itu sholat. Tuh. Bahasa hadis itu intidorus sholati ilas sholati, menunggu dari satu sholat kepada sholat yang lain. Dan memang terus begitu kita itu. Tapi di celah-celah menunggu di mana antara maghrib dan isya waktunya, jedahnya tidak begitu lama, kita manfaatkan untuk ngaji. Alhamdulillah. Kemarin sampai di mana Pak yang kita bahas? Surat Luqman ayat 22. Betul ya itu ya? Kemarin. Terus ditambah dengan ayat 21. Begitu ya Pak ya? Belum itu. Ditambah apa lagi kemarin Pak?
An-Nisa 125. Satu 170 itu ya, Al-Baqarah 170. Isinya adalah lanjutan pembahasan yang lalu. Isinya tentang ingkiyat kemarin itu. Pasrah, patuh, tunduk kepada Allah dengan penuh ketulusan. Karena apa? Karena yakin. Pembahasan yang sebelumnya sudah kita bahas. Kenapa tunduk? Karena yakin. Lo yakin saja kok tunduk? Lo iya. Orang yakin itu bisa menjangkau. Kenyataan yang gaib itu bisa dijangkau, bisa dibayangkan. Betapa besar kekuasaan Allah, betapa luas arsy Allah ini itu. Betapa dikdayanya Allah itu, betapa akdomnya Allah itu. Bagaimana sih sesungguhnya kenikmatan kehidupan di surga, seakan-akan itu bisa dilihat. Bagaimana penderitaan kehidupan di dalam neraka itu bisa dibayangkan, Pak, bisa dijangkau gambarannya itu dengan keyakinan yang sudah kita bahas itu. Sebab kalau orang nggak bisa menjangkau kenyataan yang gaib ini, kayak yang gaib itu hanya sebuah pengetahuan, bukan sebuah realitas, bukan sebuah kenyataan. Sehingga terjadi jarak, bahkan bisa jarak itu cukup lebar antara orang yang belum mampu menggambarkan realitas yang gaib itu dengan dirinya itu. Karena itu yang dicari hanyalah kesenangan dunia. Tunduk patuh kepada Allah nggak ada, ingkiyat itu tidak ada. Maka pada pertemuan yang lalu, bukan yang dulu sudah kita sampaikan bagaimana cerita seorang sahabat yang bernama Harisa, di mana Harisa ini kehilangan selera terhadap kesenangan duniawi ini. Dunia ini senantiasa dimanfaatkan untuk meraih kesenangan akhirat, karena ia bisa menggambarkan bagaimana kesenangan, kenikmatan dan kebahagiaan kehidupan di surga itu. Itu namanya fana yang sudah kita bahas. Sehingga kemudian orang yang demikian itu digambarkan oleh Allah di dalam surat Luqman ayat 22, ingkiyat, pasrah kepada Allah, senantiasa berbuat kebaikan, berbuat ihsan, karena ihsan itu juga berbuah kepada yang bersangkutan besok di akhirat kelak. Ihsan tuh. Berikutnya, ia akan tidak bersikap seperti yang diterangkan oleh Allah di dalam Al-Baqarah 170. Coba Pak diulang Pak, Al-Baqarah 170 itu Pak. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak. Kami mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami melakukannya. Padahal nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apapun dan tidak mendapat petunjuk. Ia tidak akan bersikap seperti itu. Sikapnya bagaimana? Kalau dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang Allah turunkan kepada kamu semua itu terhadap kita ya Al-Quran, jawabnya enggak, tidak akan seperti itu. Kami akan tetap mengikuti apa yang kami terima dari nenek-nenek moyang kami. Kata Quran, apakah yang kamu terima dari nenekmu itu, kalau nenekmu tidak tahu itu benar apa tidak, baik apa tidak,
Tidak pernah berpikir seperti itu, tidak pernah mendapatkan petunjuk pelajaran tentang itu, tetap ikut, iya. Seperti itu, Pak. Orang yang ingkiyat itu tidak akan seperti itu. Kalau dikatakan ikutlah terhadap apa yang Allah turunkan kepadamu, jawabnya iya, bukan tidak. Sehingga kalau toh ikut tidak bertentangan dengan apa yang Allah turunkan. Dan itu juga diperkuat di dalam surat Luqman ayat 21. Panjenengan baca kembali, Pak. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak. Tetapi kami hanya mengikuti kebiasaan yang kami dapati dari nenek moyang kami. Apakah mereka akan mengikuti nenek moyang mereka, walaupun sebenarnya setan menyeru mereka ke dalam azab api yang menyala-nyala. Nah itu, orang yang ingkiyat tidak akan bersikap seperti yang diterangkan dan ditegaskan di dalam ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan Allah, mereka menjawab tidak. Dia akan bersikap seperti itu. Akan bersikap sami'na wa ata'na. Dan tidak seperti orang munafik. Orang munafik itu sami'na wa asoina, kayak mendengar tapi tidak mendengarkan, sehingga dia tetap maksiat. Maksiat itu membangkang. Maksiat itu kebalikan dari taat. Taat itu patuh, mengikuti. Taat itu. Kalau maksiat itu membangkang. Kalau menolak, ingkar, tidak percaya, ya, itu namanya kafir. Karena tidak percaya. Loh, ini tahu kok. Agama ini diturunkan membawa kebenaran, itu tahu. Ini loh ayat itu loh. Terkait dengan sikap orang-orang Yahudi pula kok itu, yang mereka sebelumnya sudah menerima wahyu, menerima ajaran agama dari Nabi sebelumnya, masih bersikap seperti ini. Dan di kalangan kita juga kemungkinan ada yang seperti begini, kalau disuruh mengikuti apa yang Allah turunkan berkata enggak. Bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana. Tetapi kami hanya mengikuti kebiasaan yang kami dapati dari nenek moyang kami. Itu namanya fanatik tradisi itu, Pak. Bukan berarti tradisi itu tidak boleh, selama tidak bertentangan dengan apa yang Allah turunkan. Ada ibadah-ibadah yang berdasarkan tradisi di masyarakat jahiliyah itu. Misalnya masyarakat jahiliyah itu punya tradisi dari nenek moyangnya. Kalau tawaf itu telanjang, Pak, telanjang bulat. Karena tawaf itu mensucikan diri, supaya diri ini bersih, maka tidak boleh pakai pakaian. Pakaian itu kotor. Tuh. Seperti itu. Di dalam perkawinan itu banyak bentuk-bentuk perkawinan yang kemudian ketika Islam datang, perkawinan itu dinasah, dihapus. Tuh. Di mana bentuk-bentuk perkawinan itu sangat tidak menghargai kaum wanita,
sangat merendahkan kaum wanita, sehingga wanita itu dianggap sebagai sasaran kepuasan nafsu belaka. Maka digambarkan oleh Al-Quran para tokoh, para pembesar utamanya zaman jahiliyah, apalagi para panglima, kalau diberi informasi, diberitahu, diberi kabar istrinya melahirkan, kebetulan anak yang dilahirkan itu perempuan, wajahnya itu menjadi merah, marah, dan itu tidak bisa komunikasi dengan yang lain, Pak. Mudah tersinggung itu, mudah membara marahnya itu, sambil dia menyembunyikan diri, tidak mau bergaul dengan orang, karena berita itu dianggap berita yang jelek, berita yang membuat dirinya hina. Ia menyembunyikan diri sambil berpikir, anak ini akan aku kubur hidup atau aku biarkan hidup sambil menanggung hina. Jadi punya anak perempuan itu dianggap hina, malu, Pak. Sehingga para pembesar itu mukanya merah. Ini diterangkan oleh Allah di dalam Al-Quran surat 16. Sampean baca, Pak, ayat 58, ayat 59 itu. Jangan baca terjemahnya pelan-pelan. Itu kebiasaan yang terjadi zaman jahiliyah dan berlangsung terus. Itu hapus ketika Islam datang. Maka berbagai bentuk perkawinan di masyarakat jahiliyah itu muncul. Ada perkawinan istibdo, ada perkawinan sifah, ada perkawinan siho, ada perkawinan maket itu. Sampai dengan yang diperdebatkan, ada perkawinan yang sering disebut dengan kawin kontrak. Nah, itu peninggalan zaman-zaman jahiliyah. Ada ilah, itu juga peninggalan zaman jahiliyah semua. Tapi dihapus semua itu ketika Islam ini datang. Nah, orang-orang ketika diberi ajaran agama itu menolak. Monggo Pak dibaca sekedar informasi tambahan. Ya, monggo. Ayat 58. Padahal apabila seorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, wajahnya menjadi hitam, merah padam, dan dia sangat marah. Dia bersembunyi dari orang banyak disebabkan kabar buruk yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan, atau akan membenamkannya ke dalam tanah hidup-hidup? Ingatlah alangkah buruknya putusan yang mereka tetapkan itu. Kondisi, Pak, yang dialami oleh masyarakat jahiliyah saat itu terhadap anak perempuan. Kenapa? Karena anak perempuan itu akan diperlakukan ya seperti yang saya katakan tadi, kecuali kalau perempuan itu bisa ya berkiprah seperti laki-laki, bisa gelut, itu bisa bergulat, bisa memainkan pedang, punya prestasi di bidang tertentu, itu baru, Pak, dihargai. Tapi kalau biasa-biasa, bukan perempuan yang bisa berkreasi dan berinspirasi, nasibnya ya dianggap menjadi beban, nomor kelas 2 itu. Sehingga ada perkawinan sifah, ada perkawinan istibdo seperti yang saya katakan tadi itu, dan berbagai model perkawinan itu yang semua itu merendahkan wanita. Kalau ada suami, istri kebetulan dari kalangan ya di status sosial masyarakat itu kalangan masyarakat bawah, itu nggak bisa naik, Pak, itu statusnya itu tetap dari kalangan masyarakat bawah, karena bukan prestasi yang dihargai itu. Ya statusnya sudah seperti itu dan itu turun temurun.
bisa naik statusnya dengan cara istri orang tersebut itu dititipkan pada seorang laki-laki yang berasal dari status sosial menengah ke atas. Dititipkan untuk digauli sampai hamil. Kalau sudah hamil, diambil sama suaminya. Nanti kalau punya anak, itu anak mereka berdua. Tapi status anak ini naik, ikut ayahnya yang menggauli ibunya itu, ikut orang yang menggauli ibunya, naik statusnya, Pak. Seperti itu diantara salah satu bentuk perkawinan. Itu dihapus oleh Islam. Tapi tidak gampang Islam menghapus seperti itu, mendapatkan tantangan yang hebat. Dan mereka menganggap ini yang benar, ini yang harus dipertahankan. Karena ini peninggalan dari nenek moyang. Dan banyak, mungkin di masyarakat kita juga tidak sedikit hal-hal seperti itu. Jelas bertentangan tapi tetap dipertahankan. Itu alasannya mempertahankan peninggalan nenek moyang. Ditawari bagaimana ajaran Al-Quran, ditolak, tidak direspon. Bukan sami'na wa ata'na, bukan. Bukan aslama, tidak. Berserah diri, patuh, berusaha untuk meninggalkan yang bertentangan dan mengikuti apa yang telah digariskan oleh ajaran Allah ini. Itu salah satu itu. Quran yang memberikan gambaran seperti itu. Makanya banyak bayi-bayi perempuan itu dikubur hidup, sehingga di dalam Quran ditegaskan bayi-bayi besok itu akan ditanya oleh Allah, bi ayyi dzambin qutilat, apa dosa kamu kok sampai dibunuh. Mereka itu tidak mengatakan dibunuh, Pak, dikubur hidup. Kalau dibunuh kan bisa dicekik, bisa enggak, Pak, dikembalikan ke tanah itu. Tapi Quran mengatakan dibunuh. Bi ayyi dzambin qutilat. Apa sih yang jadi dosamu itu? Kamu masih kecil. Kalau kamu kemudian seperti itu apa dosamu itu? Seperti itu. Ya enggak berdosa apa-apa, belum mengerti kok. Ya kena hukum yang berlaku seperti itu, kondisi sosial masyarakat ya seperti itu yang dialami. Sehingga bernasib pada perempuan. Nah, itu kalau tidak diluruskan dengan firman Allah, ya orang akan tetap seperti itu. Tapi ketika diluruskan, mereka mengatakan qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana. Awalau kana syaitanu yad'uhum ila adzabis sa'ir. Apakah mereka akan mengikuti nenek moyang mereka walaupun sebenarnya setan menyeru mereka ke dalam azab api yang menyala-nyala? Apakah mereka akan mengikuti apa yang dari nenek moyang mereka meskipun sesungguhnya yang ia terima dari nenek moyang mereka itu merupakan ajaran setan yang mengajak kepada neraka? Apa tetap mengikuti? Jawabnya iya. Nah, itulah, Pak. Jawabnya iya. Lah orang yang aslama wajhillah itu tidak akan seperti ini. Orang yang ingkiat, patuh tunduk tidak akan seperti itu, ya sami'na wa ata'na itu, Pak. Ini kita lanjutkan terus. Maka yuk kita ukur seberapa ketundukan kita di dalam beragama ini. Itu ngaji ini kan gunanya supaya kita tahu. Lalu kita jadikan sebagai panduan. Karena memang tidak mudah, Pak, mengamalkan ajaran agama ini. Ya ada yang mudah, tapi ada yang memang perlu perjuangan betul. Misalnya al-muslimu akhul muslim, orang muslim yang satu itu adalah saudaranya orang muslim yang lain. Itu sulit, Pak, itu, Pak. Ajaran itu tidak gampang, sulit. Sulit itu. Dalam kaitan dengan harta benda kita, Islam menetapkan ada ajaran zakat. Tapi ada selain zakat yang disebut dengan sedekah tatawwu atau infak. Dasarnya apa ada ajaran zakat dan infak? Dasarnya bahwa apa yang Allah karuniakan kepada kita
dalam wujud harta benda, ada hak orang lain sebagian. Entah hak itu ada pada zakat, entah hak itu ada pada infak atau sedekah. Jenengan dapat harta benda, ada sebagian itu menjadi hak kerabat. Bahkan di dalam kehidupan bermasyarakat ada di dalam harta orang kaya haknya tetangga jika tetangganya itu kafir, jika tetangganya itu fakir. Makanya kalau ada tetangga itu tidak makan, sementara tetangga sampingnya itu kaya berlebih-lebihan makannya, nggak ada yang dimakan. Yang ada itu makanan yang haram, misalnya bangkai kan haram. Darurat nggak ada yang dimakan kok, ya makan bangkai. Tapi tetangganya kaya, bangkai itu tidak menjadi darurat bagi dia. Dia boleh mengambil hartanya yang kaya itu, boleh mencuri. Ya Pak sampai seperti itu, boleh mengambil. Karena apa? Karena ada hak. Maka Umar pernah menghukum orang kaya dengan denda karena hartanya dicuri oleh orang miskin. Bukan orang yang mencuri itu yang dihukum. Yang dihukum itu orang yang kaya yang punya harta berlebihan karena tidak peduli kepada orang miskin, sampai orang miskin itu harus mencuri hartanya. Yang dihukum dia. Yang mencuri mestinya dipotong tangan, dibebaskan. Enggak berlaku potong tangan, Pak, seperti itu. Karena sesungguhnya orang miskin itu mengambil harta tetangganya bukan mencuri, memang mengambil apa yang jadi haknya, ya Pak. Seperti itu. Ngeten iki sulit, Pak. Ajarannya gitu-gitu itu sulit. Sulit. Kalau sholat sampean gampang, bisa. Meskipun yo berat sholat itu. Beratnya sholat itu ya melawan malas. Sebab malas sholat itu masuk munafik. Tapi lebih berat lagi sholat yang khusyuk, sholat yang ikhlas itu lebih berat lagi. Itu. Tapi mengerjakannya sudah Pak kita itu. Berapa persen khusyuknya, insya Allah ya ada khusyuknya lah. Tapi sudah kita kerjakan. Tapi kalau yang tadi itu Pak, meskipun kita ini punya, kadang nggak bisa Pak berbuat seperti itu. Al muslimu akhul muslim, orang muslim yang satu dengan yang lain itu bersaudara. Saudara itu loh Pak. Ya apa saudara itu loh ya Pak ya. Ini kan susah Pak itu ya. Apalagi sekarang umat Islam itu terkelompok-kelompok, masing-masing kelompok ini mengatakan grupnya, di luar kelompok itu bukan grupnya. Akhirnya saudara itu ya ada dalam kelompok, lain kelompok sudah enggak saudara. Padahal hadis tidak pernah bicara ada kelompok seperti itu yang kemudian membentuk tidak menjadi bersaudara. Bahwa kaum itu diakui, tapi atas dasar Islam mereka bersaudara meskipun kaumnya tidak sama. Maka Quran melarang menghina kepada kaum yang lain yang dilakukan oleh satu kaum. La yaskhur qaumun min qaumin. Jangan kelompok yang ada dalam kaum ini menghina kelompok yang lainnya ada dalam kaum yang lain. Seperti itu. Ini yang sulit ini, Pak. Tapi kalau kita ada kepatuhan, ada kepasrahan, ada ketundukan, itu insya Allah Pak masih ada kejernihan hati dalam diri kita, berusaha untuk mengamalkan itu meskipun sulit itu. Tapi kalau nggak ada, habis Pak. Masih dikongkon al muslimu akhul muslimi ya semua menengah, ketok gak kerungu nais gitu. Kita itu. Inilah beberapa hal yang terkait dengan apa yang kita bahas. Kita tambah Pak, jangan buka surat berikutnya aja 37. Orang tidak akan seperti ini kalau dia memiliki sifat inggiat, tunduk patuh itu. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna a inna latariku alihatina li syairim majnun. Surat 37 kok 38 ayat 35 ayat 36 tidak terjemahkan Pak, terjemahnya pelan-pelan saja nggih. Monggo.
Sungguh dahulu apabila dikatakan kepada mereka, La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, mereka menyombongkan diri. Nah, itu. Jadi kalau diajarkan La ilaha illallah, bahasa Allah, gak tunduk, gak menyerah, gak patuh, apa Pak? Sombong. Apa itu la ilaha illallah itu? Coba sampean. Makanya kita bahas la ilaha illallah itu kemarin. Harus ngerti, harus yakin, harus diikuti dengan tunduk, penuh ketulusan, itu nggih. Menyerah, tidak bersikap seperti yang tadi sudah kita bahas, enggak itu. Jadi ada orang-orang itu kalau dibacakan la ilaha illallah itu sombong. Padahal la ilaha illallah itu dasar dalam menjalani hidup. La ilaha illallah itu tidak akan ada kalau orangnya enggak beriman. Wong iman saja loh, belum la ilaha illallah terkadang masih bisa syirik. Iman itu. Kita bahas sombong Pak Emel. La ilaha illallah itu loh Pak, kalimat itu yang luar biasa nilainya. Dulu pernah kita sampaikan hadis yang panjang. Berapapun dosa orang itu bisa dihapus dengan la ilaha illallah. 7 langit 7 bumi itu kalau ditimbang dengan la ilaha illallah masih berat la ilaha illallah. Coba sampean itu. Ada zikir-zikir yang mengiringi la ilaha illallah itu luar biasa sampean. Saya pernah baca di kitab Al-Adhkar itu. Al-Adhkar itu isinya zikir-zikir saja Pak, yang dikarang oleh Imam An-Nawawi. Ada kitab Al-Adhkar. Ada bacaan yang ringan dibaca dan itu bisa mempermudah seseorang ya memasuki surga Allah, tapi ya sering ditinggalkan. Begitu hadisnya. Apa itu? Membaca Allahu Akbar sesudah sholat wajib 5 waktu itu 10 kali subhanallah, 10 kali alhamdulillah, 10 kali, dan membaca Allahu Akbar sebelum tidur 34 kali, membaca subhanallah 33 kali, membaca alhamdulillah 33 kali. Saya baca hadisnya, saya tidak ngecek hadis itu sahih apa enggak. Tapi hadis itu pernah ditakhrij oleh Albani kalau hadis itu sahih. Tapi ada di kitab Al-Adhkar hadis itu. Al-Adhkar itu kitabnya Imam Nawawi Pak. Isinya zikir-zikir saja. Yang nerangkan zikir lah, segala macam zikir. Kitabnya agak tebel kok. Kebetulan saya punya itu Al-Adhkar. Seperti itu. Iki lo diomongi la ilaha illallah tambah sombong. Masya Allah, ya apa yang la ilaha illallah kan udah sombong, itu apa lagi? Makanya Fir'aun itu termasuk orang yang sangat sombong. Karena sudah tidak mengakui sama sekali la ilaha illallah, wong dia menyatakan dirinya sebagai Tuhan Allah kok, kata Al-Qur'an. Ana rabbukumul a'la. Wahai rakyatku, aku ini bukan sekedar rajamu, aku ini Tuhanmu yang maha agung, yang maha tinggi. Kalau mana lebih tinggi ketimbang saya? Orang memproklamirkan dirinya Tuhan kan sangat sombong. Innahum, sesungguhnya mereka, kanu adalah mereka, idza qila, apabila dikatakan lahum kepada mereka, la ilaha illallah, dikatakan kalimat itu, yastakbiru, takabur, sombong, bukan tunduk, bukan merendahkan diri, bukan mengagungkan Allah, bukan, tapi takabur. Wa yaquluna inna latariku alihatina lisairim majnun. Diteruskan Pak. Dan mereka berkata, apakah kami harus meninggalkan sesembahan kami
karena seorang penyair gila. Nabi Muhammad itu ya dihina itu sak hina-hina sampai. Digila-gila. Di Quran ini. Digila-gila. Dianggap tukang sihir, dianggap tukang syair, dianggap satohat. Nah, kayak gitu. Ada sebuah buku yang berjudul The Fina of Muhammad. Itu menceritakan bahwa yang dikatakan wahyu Allah oleh umatnya, umat Muhammad itu sesungguhnya ocehan Muhammad dalam keadaan setengah sadar. Setengah sadar, Pak. Itu kalau dalam ilmu tasawuf namanya satohat. Setengah sadar, ya itu enggak sadar betul begini enggak, dan ia dikelilingi oleh perempuan cantik. Naudzubillah min dzalik. Itu yang dikatakan wahyu Allah. Loh gitu loh Pak sampean. Loh ada yang menuduh begitu itu. Ya begini nih, syairin. Loh. Rasulullah dianggap penyair, penyanyi, pengarang. Pengarang lagu, pengarang puisi, al-majnun yang gila. Diberitahu la ilaha illallah, mereka menjawab, apa kita mau meninggalkan Tuhan-Tuhan kami hanya karena ungkapan yang dibuat oleh penyair yang gila, yaitu la ilaha illallah. Naudzubillah min dzalik. Tidak akan bersikap seperti itu orang aslama wajudillah, itu akan banyak istighfar, akan banyak zikir kepada Allah, Pak. Akan banyak tobat orang itu. Karena manusia ini tempatnya salah. Sopo ae duwe salah. Wis sopo ae lah wong itu duwe salah, jenenge menungso. Sing gak duwe salah iku siji. Sinten, Pak? Nabi itu. Wis presiden sopo ae duwe salah, wong kok menungso. Saapi-apike presiden sapa ae duwe salah. Saapi-apike panglima sapa ae duwe salah. Sing gak duwe salah niku sinten? Nabi. Nabi lho dianggap penyair gila coba sampai. Wah gak duwe salah dianggap penyair gila. Orang yang ingkiyat itu tidak akan punya sikap seperti ini. Sehingga ketika orang tidak punya sikap-sikap seperti begini itu, dia akan menjadi orang yang beragama yang terbaik. Sampai terusaken Pak 37 dan 38 itu. Terjemahannya Pak. Padahal dia Muhammad datang dengan membawa kebenaran dan membenarkan rasul-rasul sebelumnya. Sungguh kamu pasti akan merasakan azab yang pedih. Nabi itu loh Pak, selain membawa kebenaran untuk kehidupan pada zaman Nabi dan yang akan datang, Nabi juga menceritakan ajaran-ajaran Nabi-Nabi terdahulu. Kenapa di dalam surat Al-Baqarah, surat Ali Imran banyak menerangkan sikap-sikap Bani Israel terhadap Rasulullah? Karena Rasulullah itu bukan dari keturunan Bani Israel, mereka nggak mau menolak itu. Rasulullah itu dari keturunan Bani Adnan, meskipun sama-sama berasal dari nasab Nabi Ibrahim, tapi jalurnya berbeda. Rasulullah dari Nabi Ismail, sementara Bani Israel itu dari Nabi Ishak. Itu Pak itu. Kemudian Nabi Ishak punya anak namanya Nabi Yakub. Yakub itu mendapatkan gelar Israel, sehingga anak cucunya disebut oleh Quran dengan ya Bani Israil. Dan banyak ceritanya itu yang banyak. Sifat-sifat mereka itu diabadikan di dalam Quran. Sikap-sikap mereka terhadap Rasulullah juga diabadikan di dalam Al-Quran itu, supaya kita ini paham
Tuh, bagaimana sesungguhnya mereka terhadap Rasulullah saat itu. Nah, Rasulullah nggak ada ya, bagaimana sikap mereka terhadap agama ini itu. Kita itu paham saja gitu loh Pak. Kita itu paham. Gitu. Paham sehingga kita tidak mengikuti gaya-gaya mereka, alur-alur mereka, pikiran-pikiran mereka, tapi kita bisa kembali kepada apa yang diturunkan oleh Allah di dalam Al-Quran ini. Jangan sampai sombong terhadap la ilaha illallah. Sebagai garis bawah dari apa yang kita bahas, bisa hanya dengan buka surat 4 Pak, surat An-Nisa 125. Kurang berapa menit Pak? Kurang 3 menit Pak. Loh, Sebenarnya 1 menit sebenarnya. ya wis gak usah takon nek ngono meneh ae. Iya. Sampai baca Pak. Nggih. Nggih, surat An-Nisa 125. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang dengan ikhlas berserah diri kepada Allah, sedang dia mengerjakan kebaikan dan mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Dan Allah telah memilih Ibrahim menjadi kesayangannya. Nah itu Pak. Siapa sih keberagaman yang terbaik itu? Dibanding orang-orang yang pertama, aslama wajahu lillah, tunduk patuh berserah diri dengan penuh keikhlasan kepada Allah, yang sudah kita bahas mulai kemarin sampai hari ini. Tuh, wa muksinun, dan mereka berihsan. Gak ada lagi Pak yang terbaik keberagaman ya kejabawang ini. Makanya yang kita bahas kemarin itu dalam rangka supaya kita ini menjadi orang yang bisa terbaik di dalam keberagamaan kita itu, dan mengikuti cara beragama Nabi Ibrahim. Apa itu lurus? Hanifah. Dan maka Ibrahim itu di dalam Quran dijadikan oleh Allah sebagai salah satu suri tauladan selain Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita kaji mulai kapan Pak? Awal Februari ya kita ya, sampai ini kita bahas beberapa ayat itu bisa kita simpulkan, antara lain itu tadi kesimpulannya itu. Jadi orang yang beragama paling baik itu adalah aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun wattaba'a millata Ibrahim hanifah. 3 itu. Berserah diri, berbuat ihsan, mengikuti cara keberagaman Nabi Ibrahim, dan Rasulullah juga termasuk orang yang mengikuti cara keberagaman Nabi Ibrahim. Gitu. Saya kira itu nggak usah takon meneh. Nanti kita akan pindah pada bab lain. Ini beberapa bab sudah kita bahas. Nanti itu kalau diteruskan masih banyak Pak, nggak selesai nanti itu kita itu. Ya karena ayat-ayat Al-Quran tentang la ilaha illallah itu banyak sesungguhnya itu. Yang penting kita aslama, tidak sombong gitu ya, tidak seperti tadi itu, tidak kita kemudian tidak memperdulikan, menghina, tidak itu. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.